80 tahun merdeka, sebuah tonggak yang diperingati bukan hanya dengan perayaan, tapi juga dengan pertanyaan. Sejauh mana darah pahlawan telah menuntun kita ke jembatan harapan yang kokoh, atau justru ke jurang kebocoran kekayaan nasional. Simak pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto Jumat 15 Agustus 2025 dalam perspektif investigatif. Apa yang diucap, apa yang tak terucap, dan apa yang kita semua harus perhatikan. Presiden Prabowo membuka pidato dengan langkah mundur, refleksi 80 tahun perjalanan bangsa. Dari proklamasi 17 Agustus 1945, melewati 5 tahun perjuangan bersenjata, hingga pengakuan kedaulatan pada 1949, sebuah warisan keberanian dan diplomasi yang pahit dan manis. Prabowo menyebut satu persatu para presiden terdahulu. Soekarno pengintegrator wilayah dan pemersatu bangsa. Soeharto arsitek pembangunan dan penurunan kemiskinan ekstrim. B.J. Habibie, pahlawan stabilitas di tengah krisis. Gus Dur, penjaga kerukunan. Megawati, pemulih ekonomi pasca krisis dan pelaksana pemilu langsung pertama. SBY, penyelesai konflik Aceh dan tangguh saat krisis global. Jokowi, maestro infrastruktur, penanganan pandemi, dan perintis ibu kota baru. Di sini Prabowo mengingatkan, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan. Itu berarti kita terbebas dari kemiskinan, kelaparan, penderitaan. Sebuah tantangan tersirat, apa artinya kedaulatan jika kesejahteraan tak nyata dirasakan? Refleksi ini penting, karena sejarah adalah kompas. Tapi kompas hanya berguna jika kita berani membaca arahnya dengan jujur. Tantangan hari ini bukan sekedar pengingat masa lalu, tapi memastikan kita tidak mengulang kesalahan yang sama, entah itu kebijakan yang timpang atau janji yang tak pernah ditepati. Pidato berlanjut pada keberhasilan demokrasi Indonesia setelah pemilu 2024. Transisi dari era Jokowi ke pemerintahan kami berjalan mulus. Tak hanya itu, demokrasi kita disebut khas RI, diakui oleh dunia internasional. Tapi ada juga catatan serius, pemberantasan korupsi masih menjadi PR besar. 299 hari berjalan, tantangan belum tuntas. Kemudian dalam nada tegas, Prabowo menyampaikan bahwa negeri ini tengah menghadapi kebocoran kekayaan dalam skala besar. Net outflow of national wealth bukan soal mencari siapa pelakunya, tapi bagaimana cara menyelamatkannya. Kita tak punya energi untuk menyalahkan. Kita harus membuat kebijakan yang mungkin tak populer, tapi menyelamatkan bangsa. Namun, dalam satu tarikan napas, beliau dalam hal ini mengakui tantangan besar terhadap pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan nasional yang berskala besar. Di sini kritiknya sederhana tapi krusial. Rakyat butuh lebih dari sekedar pengakuan masalah. Rakyat butuh peta jalan, target waktu, dan keberanian yang menyentuh akar dari masalah. Meski itu berarti harus menantang kekuatan yang sudah lama nyaman di kursinya. Mari kita lihat capaian nyata. Dalam kurang dari setahun, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 mencapai 5,12%. Investasi semester 1 menyentuh 942 triliun rupiah, naik 13,6%. Dampaknya 1,2 juta lapangan kerja tercipta. Di sektor sosial, program makan bergizi gratis MBG jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Ketahanan pangan juga menjadi sorotan. Indonesia kini mampu ekspor beras dan jagung dengan cadangan surplus lebih dari 4 juta ton. Hingga kini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat, akan menyusul 200 sekolah lagi.
dan telah disalurkan subsidi rumah bagi lebih dari 200 keluarga. Di sektor pendidikan diperkuat dengan tunjangan guru dan renovasi bangunan, serta dan antara disebut sebagai katalis pengurangan angka pengangguran. Semuanya bernafas dari visi melindungi rakyat dari serakanomics, istilah tegas yang menyeretkan perang terhadap keserakahan sistemik. Data akurat jadi kunci. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis distribusi bansos supaya bantuan tepat sasaran. Capaian ini nyata, tapi angka tidak selalu menceritakan rasa di lapangan. Apakah 1,2 juta pekerjaan itu layak dan berkelanjutan? Apakah MBG benar-benar sampai ke desa terpencil tanpa bocor di tengah jalan? Kritiknya di sini. Jangan sampai keberhasilan terjebak di atas kertas. Angka harus diikuti mekanisme evaluasi yang transparan, agar janji tak hanya jadi slogan di podium. Di panggung global, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, sebuah sinyal bahwa kita melangkah ke panggung ekonomi dan diplomatik baru. Selain itu, Indonesia terus vokal membela Palestina dalam forum internasional. Mengakhiri pidato, Presiden menyuruhkan semangat Indonesia Incorporate, metafora yang menuntun kita pada integrasi seluruh sektor, pemerintah, swasta, rakyat, bergerak sebagai satu unit untuk kemajuan bersama. Tapi persatuan bukan berarti diam ketika ada yang keliru. Kritiknya jelas, Indonesia Incorporate harus berarti integritas di semua lini, dari pejabat tinggi hingga birokrat kecil, dari pelaku usaha hingga masyarakat. Tanpa itu, label incorporate hanya akan jadi slogan kosong, sementara kesenjangan dan kebocoran tetap merayap. Sekarang gilirannya kamu. Apakah dakwaan kebocoran kekayaan ini akan ditindaklanjuti dengan transparansi nyata? Apakah janji MBG dan DTSEN benar-benar akan sampai ke paling yang membutuhkan? Bagian mana dari pidato ini yang menurutmu paling penting atau paling perlu dikritisi? Apakah Indonesia Incorporate bisa jadi kenyataan atau hanya sekedar permainan kata? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan kita bedah bersama karena bangsa ini tak akan maju jika rakyatnya hanya jadi penonton. Jangan lupa subscribe untuk mendalami dan mengecek intuisi kita bersama. Karena merdeka sejati bukan hanya dikumandangkan di podium, tapi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.